Semangat pagi sahabat digital. Barusan aja saya sampaikan materi tutorial konten marketing WordPress dengan localization bagian ke-7, sudah sampai bagian ke-7 melalui Radio Suara Sidoarjo. Ini sudah edisi yang ke-56 semenjak tahun lalu. Nah, pagi ini saya akan sampaikan materi atau topik dengan judul 6 langkah ringkas dan mudah untuk memulai sebuah blog penghasil uang. Nah, topik ini sudah saya sampaikan mulai tahun 2017 di beberapa komunitas dan grup-grup seperti Forum Sales Indonesia, grup Digital Marketers, CVRCD, LinkedIn Indonesia, yang jumlah membernya tersebar di seluruh Indonesia dengan chapter-chapternya dan beberapa komunitas besar lainnya. Baik sahabat digital, 6 langkah ringkas dan mudah untuk memulai sebuah blog penghasil uang. Lah, kok bisa ya blog bisa menghasilkan uang? Jadi sahabat digital akan segera tersadar nih betapa mudahnya membangun blog penghasil uang. Nah, yuk kita ikuti 6 langkah ringkas dan mudah untuk memulai sebuah blog penghasil uang berikut. Jadi blogging melalui sebuah blog atau website masih menjadi fondasi awal untuk mendulang rupiah atau dolar dari jagat raya internet. Walaupun banyak bermunculan media sosial yang menarik perhatian kita dan maraknya web dinamis dan interaktif. Blogging adalah salah satu cara berbisnis online dengan resiko sangat rendah layaknya usaha UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Biaya untuk blogging sangatlah minim pastinya, dari ratusan ribu sampai 1 jutaan, bahkan mendekati 0 kalau kita gunakan blog gratisan. Tentunya saya harapkan sahabat digital gunakan yang berbayar demi profesionalitas. Jadi Anda tidak perlu perangkat khusus, pengetahuan teknis, dan pengalaman internet marketing. Dan bahkan tidak perlu menjadi seorang penulis profesional layaknya editor koran atau majalah. Kabar gembiranya adalah sahabat digital tidak perlu menulis banyak kata dan paragraf untuk membangun sebuah blog sederhana seperti yang dilakukan penulis pada umumnya. Jadi cukup beberapa kata, berikut gambar asli, cepretan dari HP atau kamera profesional dan video YouTube orang lain atau sendiri ya, kalau bisa sendiri. Jadi gambar asli dan video tadi sudah mewakili banyak kata. Jadi bertambah ya, dari narasi ditambah dengan video, semakin banyaklah jumlah katanya. Nah, 6 langkahnya sebagai berikut. 1. Cari ide bisnis atau niche dari blog. Jadi mencari niche yang ingin Anda tekuni, masuki adalah bagian penting dari kesuksesan bisnis online sahabat digital. Pada dasarnya, semua orang pasti ingin berada di dalam niche yang dimana ada pelanggan yang tertarik dengan jualan atau jasa kita yang telah ditentukan sebelumnya, atau tema yang kita tulis. Seandainya kita hanya blogging tok aja, padahal di belakangnya juga jualan sih, atau ada banner-banner di samping kiri kanan yang isi jualan kita. Jadi jika sahabat digital tidak masuk ke sana, ke niche tadi, otomatis tidak ada yang akan membaca blog sahabat digital. Best practice-nya adalah niche harus sesuai dengan yang kita minati, ada passion di sana yang akan membuat blogging menjadi mudah dan lebih fun, menyenangkan. Ini tidak akan kelihatan seperti pekerjaan, malahan seperti hobi atau passion pastinya. Sobat digital, pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 100 juta lebih
Artinya akan banyak pemain bisnis online sehingga akan banyak pula niche yang bermunculan di jagat raya internet. Produk apa, servis apa, aktivitas apa, atau kecenderungan apa yang ada di benak setiap orang saat ini. Nah, ini adalah sebuah niche. Riset niche antara lain seperti memantau berita populer dan tren melalui situs-situs berita seperti di Line atau situs lainnya, dan jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, LinkedIn, Line tadi, atau bisa langsung riset melalui Google Trends. Contoh niche, misalnya weight loss adalah salah satu niche yang selalu diminati, jadi cara ngurusin badan. Jadi Sabah Digital juga dapat mencari daftar buku terlaris misalnya di Amazon untuk niche luar negeri pastinya. Terus seperti yoga, making money online, apalagi sekarang zamannya pandemi COVID-19, pasti making money online di rumah aja itu populer banget. Investasi juga, tentunya investasi yang tidak berisiko tinggi di masa saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Terus kesehatan, seperti produk-produk kesehatan, herbal, alat-alat kesehatan, apalagi di masa COVID-19 ini. Dan seterusnya seperti solusi penyembuhan alternatif atau tadi ya, suplemen kesehatan, herbal-herbal tadi, vitamin, herbal yang banyak ya dijual ya, seperti jahe ya, jahe ini. Terus ini produk-produk konsumsi UMKM, saya sebagai dewan penasihatnya, banyak sekali ada kopi Demang, Coffee Farm, ini ada kopi tubruknya, terus ada kacang well onuts, keripik brownies me time, dan lain-lain. Masih banyak di belakang sana. So, selain menggunakan Google Trends, Sabah Digital juga dapat menggunakan fitur Google lainnya untuk riset. Bisa gunakan Google Keyword Planner, tapi ini cukup agak intermediate ya. Saya bilang intermediate, tidak begitu sulit. Jadi Google Keyword Planner ini untuk mengetahui jumlah pencari untuk kata kunci yang berhubungan dengan niche tadi. Jika tidak ada pencari untuk topik tertentu, ini mungkin bukan niche yang baik. Kalau tidak ada pencari, ya ngapain kita buat niche atau kita nyemplung di niche tersebut. Istilahnya percuma aja, buang-buang waktu. Atau Anda dapat lakukan dengan cara sederhana melalui mesin pencari Google untuk kata kunci berhubungan dengan niche. Ketik aja di kolom Google ya. Ada pencarinya apa enggak gitu. Jika ada banyak website atau blog, kita juga bisa dari banyaknya website atau blog yang membicarakan niche yang Anda sasar, berarti ada pasarnya dan orang tertarik dengan niche tersebut. Pastinya, karena ada pencarinya, ada suggestion Google-nya. Sabah Digital, pilih salah satu niche untuk segera mulai blogging. Setelah daftar beberapa kemungkinan niche, kita pilih salah satunya, tidak ada biaya pastinya yang dikeluarkan, tidak ada risiko, bahkan mendekati nol. Anda dapat kapan saja mencari niche baru jika tidak berhasil. Jadi kita bisa repeat jika tidak berhasil, atau repeat untuk memperbesar atau exposure semakin luas. Tadi nih, sekarang hal teknis blogging bagaimana dengan software gratis seperti WordPress, ada yang gratisan wordpress.com dan Blogger. Sabah Digital bisa mendapatkan blog secara online dalam hitungan menit. Tidak perlu pengetahuan teknis yang begitu tinggi untuk menginstal dan men-setting blog tersebut. Dan Sabah Digital dapat menyesuaikan blog dengan tampilan yang berbeda atau themes dengan mudah juga. Ketiga, baru kita buat artikel untuk blog. Jadi segera bangun hubungan dengan audiens, itu tujuan dari artikel. Mesti ada human spirit-nya, ada humanity-nya. Anda pasti ingin mereka untuk menganggap blog Anda sebagai sumber terpercaya, trusted. Kalau blog itu menjadi web authority, untuk itu postingan blog harus berguna, informatif,
dan tentunya mudah dibaca. Seluruh artikel yang ditulis harus relevan dengan niche, pastinya harus relevan dengan topik. Anda dapat memasukkan artikel how to, bagaimana cara, list top 10, review produk atau review service, komentar berita yang sedang trending. Misalnya jika blog tentang traveling, Sahabat Digital bisa melakukan review hotel tersebut, review tempat wisata, atau menyertakan tips-tips untuk perjalanan ke tempat wisata. Tapi untuk masa COVID-19 ini tidak relevan ya untuk tempat wisata. Mungkin bisa lakukan review untuk makanan misalnya, sekarang lagi tren kan makanan ya. Atau tips-tips cara membuat air minum jahe, tips-tips cara membuat nasi goreng misalnya. Jadi beberapa artikel bisa foto semua, misalnya blog fotografi atau desain. Sertakan foto dalam postingan blog, minimal 1 foto, dianjurkan 4 foto. Sahabat Digital juga bisa masukkan video YouTube melalui link YouTube pribadi kita, setelah itu di paste ke narasinya. Sekali lagi, video ini harus berguna dan menghibur, jadi tidak asal-asal. Jadi misalnya blog Sahabat Digital perihal traveling, Anda bisa menunjukkan beberapa tempat wisata yang menarik, bahkan dapat menggunakan smartphone untuk merekam video. Tidak perlu video perekaman yang canggih dan mahal, cukup menggunakan smartphone. Sekarang smartphone cukup canggih. Jadi apapun bentuk artikel blog Anda, pastinya harus mengikuti beberapa aturan dari Google atau biasa disebut dengan algoritma Google yang selalu terupdate secara berkala. Nah, ini ada quote menarik. Only perfect practice makes perfect. Artinya hanya konten yang berkualitas yang disenangi Google. Konten berkualitas tidaklah sulit, hanya beberapa foto asli, jangan asal comot dari Google, dan konten yang unik dengan kata-kata sendiri. Jadi Sahabat Digital tidak perlu posting setiap hari, yang penting adalah harus konsisten, misalnya seminggu sekali, konsisten misalnya di setiap hari Senin, tapi harus menambahkan sesuatu beberapa kali seminggu, artinya ada hal-hal baru ya, jadi tidak melulu postingan seperti itu. Atau buat schedule tadi ya, buat schedule setiap hari Senin atau setiap hari Selasa, pagi atau malam. Jadi Sahabat Digital tidak boleh melewatkan postingan untuk 1 minggu, ini minimal banget. Seminggu sekali posting. Jika tidak, Anda akan kehilangan audiens dan Google akan menganggap blog Anda tidak penting. Akhirnya akan menurunkan peringkat Google blog Sahabat Digital. Jadi audiens itu mendambakan konten baru dan tentu saja akan pergi ke blog lain yang lebih terupdate informasinya jika Sahabat Digital mengabaikan konsistensi tadi ya, melakukan posting secara rutin. Ada rekomendasi dari beberapa digital marketer bahwa harus posting 10 artikel per hari untuk mencapai web authority kurang dari setahun, bahkan bisa kurang, bisa 3 bulan atau 6 bulan. Keempat, bangun traffic. Saat ini Google menempatkan banyak penekanan pada konten yang bermanfaat dan diperbaharui. Jadi hanya dengan memiliki blog yang terupdate secara teratur, berarti Sahabat Digital akan ditempatkan di peringkat pencarian Google. Nggak harus halaman 1 nggak harus di baris pertama, baris kedua nggak masalah, ketiga nggak masalah. Nanti user atau audience melihat dari kata-kata kita yang menarik. Mana yang menarik itu yang bakal diklik. Nah, ini yang disebut tadi ya, traffic organik, karena orang datang ke situs kita secara alami, makanya organik. Traffic berkualitas adalah kunci untuk mendatangkan pembeli atau setidaknya mulai membaca blog kita secara teratur. Jangan lupa promosikan juga blognya ke situs sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn.
Di WordPress misalnya, kalau sahabat digital menggunakan WordPress, ada plugin yang bisa sharing otomatis. Jadi nggak perlu capek-capek untuk share ke Facebook, share ke Twitter, share ke LinkedIn. Cukup menggunakan plugin secara otomatis. 5. Ciptakan uang dari blog Anda. Jadi jangan hanya sekedar ngecap-ngecap aja buat narasi, tapi kita nggak bisa nyiptain uang dari blog kita. Pada tahap ini, Sebar Digital sudah berhasil menjaring audiens dan dicintai Google dari narasi-narasi tadi. Sekarang bagaimana menjadi blog bisnis online yang menguntungkan? Jadi Anda harus beriklan dan menjual produk pastinya. Itu sebabnya berada di kolam besar dengan prospek yang siap membeli produk-produk terkait adalah sangat penting. Sekarang Sabar Digital sudah menjadi pebisnis online baru. Pastinya Anda memiliki beberapa cara untuk memonetize blog. Tidak perlu menciptakan produk sendiri, yang pastinya butuh financial yang kuat dan proses offline lainnya. Jadi Sabar Digital dapat menjual produk orang lain ya. Jadi nggak perlu buat create produk sendiri. Dengan cara ini tidak perlu berinvestasi dan mengurus pengiriman dan pelayanan pelanggan yang agak ribet pastinya. Sabar Digital dapat memasang iklan banner di blog kiri kanan atau atas bawah atau di antara postingan. Sahabat digital pasti pernah melihat ini sebelumnya. Banyak situs dan blog mempunyai banyak banner iklan seperti detik.com, iklan kan berjajar tuh. Nah itu jualan itu. Atau di kompas.com. Pada dasarnya ini adalah iklan kecil yang menarik perhatian dengan teks dan foto atau ilustrasi. Judul dan foto biasanya sesuatu yang eye-catching supaya orang mau ngeklik. Ketika seseorang mengklik iklan, Anda dibayar oleh Google walaupun sangat kecil tapi akan bertambah dari waktu ke waktu, dan ini adalah contoh iklan banner dari Google AdSense dengan pay per kliknya. Jadi Sahabat Digital hanya memasukkan sedikit kode atau coding script yang diberikan oleh produsen dan meletakkan di blog melalui banner yang disediakan. Kode ini melacak berapa banyak klik pada iklan yang ada di blog. Setelah itu Anda bisa mendapatkan komisi dari Google pastinya. Sahabat digital hanya mengaturnya sekali saja dan uang masuk secara otomatis. Tentu saja tidak banyak, terutama di awal blogging. Tetapi bisa segera membangun pendapatan dari iklan banner untuk beberapa ratus hingga beberapa $1,000 per bulan. Itu semua tergantung pada banyaknya traffic yang kita dapatkan dan niche tadi. Penghasil uang terbesar dan tercepat adalah dengan affiliate marketing. Pada dasarnya Anda mempromosikan produk orang lain, tapi kali ini jika pengunjung audiens mampir ke blog membeli produk, Anda mendapatkan persentase dari penjualan komisi. Dengan kata lain, cukup mempromosikan produk di blog yang kita buat tadi. Ketika ada yang memesan, perusahaan affiliate marketing tadi akan mengurus semuanya dari menjawab pertanyaan customer sampai ke delivery. Sahabat digital bisa juga membuat iklan seperti Facebook Ads, Google AdWords, LinkedIn Ads, atau Twitter Ads. Bisa juga menulis postingan blog tentang produk tertentu. Bisa melakukan review dari beberapa produk yang berbeda dalam sebuah blog. Bisa juga membuat video sederhana yang menunjukkan bagaimana menggunakan produk tertentu. Sahabat digital tentunya harus memasukkan call to action berupa nomor HP atau klik to WA atau klik to Facebook Messenger atau klik to Line misalnya pada akhir artikel yang akan memancing audiens untuk membeli produk. Sertakan juga link afiliasi di dalam postingan yang bertugas melacak setiap pelanggan yang masuk ke web kita. Terakhir, 6 ini paling penting, mulai blogging sekarang juga. Jadi blogging adalah cara terbaik dan termudah untuk test the water ya. Ke dalam hiruk pikuknya bisnis online tidak ada risiko, pastinya Anda cukup menyediakan konten, menulis artikel mudah, dan sistem berjalan sendiri untuk memonetize blog dengan mudah.
Ada banyak ratusan bahkan ribuan niche yang menguntungkan dan selalu dicari orang, jadi kapan saja bisa menjadi blogger yang menghasilkan uang pastinya. So, sahabat digital, mulailah sekarang juga karena tidak mungkin mendapatkan uang dalam waktu semalam pastinya. Anda harus menciptakan traffic dulu, pengunjung yang bagus, menjaga mereka tetap setia dengan menyediakan konten gratis yang berharga dan kemudian mengubahnya menjadi pelanggan yang berbayar. Proses ini pastinya membutuhkan waktu untuk mengingat tadi algoritma Google yang selalu terupdate. Jadi kabar baiknya sahabat digital bisa belajar di komunitas SB1M. Silakan klik classofsb1m.com atau klik link di bagian description untuk mendapatkan tips dan trik yang jitu. Blog adalah aset digital sahabat digital, investasi yang akan bertahan lama dan dapat menciptakan passive income yang berkesinambungan. Jadi jangan tunda lagi, mulailah blogging. Sudah siap memulai sebuah blog penghasil uang? Let's start easy blogging now. Sahabat digital bisa belajar di komunitas bisnis online dan digital marketing SB1M seperti yang saya sebutkan tadi. Silakan klik linknya di bagian description. Ada free member dan paid member. Demikian sahabat digital, sampai jumpa minggu depan.